Saya Gusti Mardalena dengan NIM 2302011012 dari Prodi Keperawatan Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal berikut ini, yaitu yang pertama, soal nomor 1. Seorang perempuan 42 tahun dibawa ke IGD karena jatuh dari kamar mandi. Hasil pengkajian, tekanan darah 110/70, frekuensi nadi 90 kali per menit, dan frekuensi napas 23 kali per menit. Ketika perawat memanggil pasien, pasien terbangun, dapat berbicara dalam kalimat namun ada disorientasi waktu serta tempat, dan menembus rangsangan nyeri yang diberikan. Apakah kategori tingkat kesadaran pasien? Pilihan yang A, B stupor, C somnolen, D apatis, dan E komposmentis. Jadi jawabannya adalah D apatis. Kenapa apatis? Dari soal yang ada didapatkan data ketika perawat memanggil pasien terbangun, dan E-nya itu 3, dapat berbicara dalam kalimat namun disorientasi waktu serta tempat. Verbalnya 4, menepis rangsangan nyeri yang diberikan itu motoriknya 5. Jadi totalnya itu ada 12, dan 12 itu termasuk kategori apatis. Soal yang kedua, seorang laki-laki 30 tahun dirawat dengan PPOK. Hasil pengkajian, suara napas gurgling, terpasang IIT, retensi interkostal, adanya rongki pada area trakeobronkial, dan sputum berlebih di mulut. Tekanan darahnya itu 140/90 mm Hg, frekuensi nadi 120 kali per menit, dan frekuensi napas 24 kali per menit. Perawat melakukan tindakan suction pada pasien. Apakah tindakan atraumatik yang harus dilakukan oleh perawat? A. Menggunakan alat steril. B. Tekanan suction yang diberikan 120-100 mm. C. Kateter suction tidak menutup total ITT. D. Suction tidak dilakukan kurang dari 15 detik. E. Tekanan suction yang diberikan 60-100 mm Hg. Jawabannya adalah B. Tekanan suction yang diberikan 120-150 mm Hg. Jadi, beberapa poin tindakan atraumatik pada suction. Yang pertama adalah kateter masuk tidak kasar. 2. Kateter sampai ujung karina dan ditarik sampai 1-2 cm. Yang ketiga, dikeluarkan dengan cara memutar. Yang keempat, tekanan suction dewasa 120-150. Anak 100-120, sedangkan bayi 60-100. Lanjut ke soal yang ketiga. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dibawa ke IGD dengan pos kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian, pasien mengalami penurunan kesadaran, GCS-nya 8, sesak napas dengan frekuensi napas 30 kali per menit, tekanan darah 80/50, dan terdengar bunyi napas snoring. Tampak luka robek dan keluar darah pada area femur sinitra. Pilihan yang pertama itu ada suction, B. Heimlich maneuver, C. head tilt, D. jaw thrust, dan E. intubasi. Jawabannya adalah D, yaitu jaw thrust. Kenapa jaw thrust? Yaitu berdasarkan data pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, mengalami penurunan kesadaran yaitu GCS-nya 8, sesak napas dengan frekuensi napas 32 kali per menit, suara napas snoring, adanya luka robek dan keluar darah pada femur sinitra. Dapat disimpulkan pasien adalah korban trauma. Maka dari itu teknik membuka jalan napasnya 0,56 DO-nya yaitu dengan jaw thrust. Lanjut soal yang keempat. Seorang laki-laki berusia 29 tahun dibawa ke IGD karena kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian,
pasien tampak lemah, kesadaran menurun, adanya jejas di abdomen kiri atas, distensi abdomen, tekanan darah 80/60, frekuensi nadi 130 kali per menit, pernafasan 20 kali 8 per menit, dan artinya kurang dari 3 detik. Apakah intervensi yang dapat dilakukan pada pasien? Yang A itu yaitu melakukan resusitasi cairan, B melakukan perawatan selang dada, yang C memasang kateter urin, yang D balut tekan, yang E pemantauan cairan. Jawabannya adalah A melakukan resusitasi cairan. Kenapa melakukan resusitasi cairan? Terdapat data fokus pasien lemah, kesadarannya menurun, adanya jejas di abdomen kiri atas, distensi abdomen, tekanan darahnya itu 80/60, nadinya 130 kali per menit, pernapasannya 28 kali per menit, artinya kurang dari 3 detik. Dari data tersebut, DX yang dapat diangkat yaitu resiko shock. Lalu, intervensi utama yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan resusitasi cairan. Soal yang kelima, seorang laki-laki 46 tahun tiba-tiba uresponsif saat perawat melakukan operan dinas. Hasil pengkajian, pasien penurunan kesadaran, tidak bernapas, gambaran EKG tampak abnormal, dan hasil cek nadi didapatkan tidak adanya pulsasi. Saat ini, perawat memulai tindakan resusitasi jantung paru pada pasien. Manakah tindakan yang di bawah ini yang bukan termasuk tindakan untuk mendapatkan resusitasi jantung paru berkualitas tinggi? Pilihan yang pertama yaitu A meminimalkan jeda dalam kompresi, yang B melakukan kompresi dada dengan kedalaman 8 cm, yang C melakukan kompresi dada pada kecepatan 120 kali per menit, yang D melakukan recoil penuh setelah setiap kali kompresi, dan yang terakhir yaitu E memberikan ventilasi cukup yaitu 2 kali setelah 30 kompresi. Dan jawabannya itu adalah B, melakukan kompres dada dengan kedalaman 8 kompresi dada dengan kedalaman 8 cm. Agar RJP efektif, maka harus dilakukan Devan kualitas tinggi dengan poin 2, yaitu yang pertama melakukan kompres dada kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Dan yang kedua, melakukan kompresi dada dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Yang ketiga, recoil penuh setelah setiap kali kompresi. Yang keempat, meminimalkan jeda dalam kompresi. Dan yang kelima, memberikan ventilasi yang cukup. 2 breathing setelah 0 kompresi. Yang keenam, seorang laki-laki 56 tahun dibawa ke IGD karena kecelakaan bermotor. Pasien mengalami penurunan kesadaran, cedera servikal, terdengar suara napas, snoring, respon pupil melambat, tekanan darah 100 sampai 70 mm/Hg, frekuensi napas 26 kali per menit, nadi 98 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Apakah tindakan pembukaan jalan napas yang tepat pada kasus tersebut? Yang A head third, yang B chest lift, yang C jaw thrust, yang D neck lift, yang E roll lift. Jawabannya adalah jaw thrust. Kenapa? Karena pasien mengalami cedera servikal, maka dari itu teknik membuka jalan napas yang tepat adalah dengan jaw thrust. Soal nomor 7, seorang pasien 65 tahun dibawa ke IGD dengan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian keadaan umum lemah, GCS 8, tekanan darah 150/90 mm/Hg, frekuensi nadi 68 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, suhu 36,5
SPO-nya 97, GDS 35. Keluarga pasien mengatakan pasien memiliki riwayat DM. Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat untuk pasien? Yang A. Memberikan edukasi tanda gejala hipoglikemia. Yang B. Menganjurkan pasien untuk minum manis. Yang C. Mengidentifikasi tanda gejala hipoglikemia. Yang D. Berkolaborasi pemberian obat antihipertensi. Yang E. Berkolaborasi memberikan terapi IVFD D40%. Jawabannya adalah E. Berkolaborasi memberikan terapi IVFD D40%. Kenapa? Masalah keperawatan pada pasien yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah dan pasien mengalami penurunan kesadaran. Maka dari itu tindakan yang paling tepat adalah opsi E. Jadi soal nomor 8, 5 orang pasien secara bersama diantar ke IGD dengan kondisi sebagai berikut. Yang A. Pasien 40 tahun dengan hipoglikemia, kesadaran apatis, berbicara melantur. B. Pasien 32 tahun dengan luka bakar, tidak sadarkan diri, suara napas teridor. Yang C. Pasien 48 tahun dengan asma, suara napas wheezing. Yang D. Pasien 20 tahun dengan diare, mual muntah dan nyeri abdomen. Yang E. Pasien 19 tahun dengan fraktur tutup pada tibia, menangis mual nyeri. Dari kasus di atas, manakah pasien yang mendapatkan prioritas penanganan segera? A. Pasien A, B. Pasien B, dan yang C. Pasien C. Yang D. Pasien D, yang E. Pasien E. Jawabannya B. Pasien B. Rasional karena pasien B mengalami gangguan airway sehingga masuk pada triase merah yang perlu dilakukan tindakan segera. Soal nomor 9, seorang laki-laki 56 tahun dibawa ke IGD karena nyeri dada berat yang menjalar ke tangan. Hasil pengkajian tekanan darah 150/100 mm/Hg, frekuensi napas 24 kali per menit, frekuensi nadi 96 kali per menit, suhu 36,7 Celcius. Lalu tiba pasien disadarkan diri, tidak ada nafas dan nadi koraktis tidak teraba. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada pasien? A. Melakukan RJP, B. Melakukan defibrillasi, C. Berkolaborasi memberikan obat nigroserin, D. Melakukan kardioversi, E. Berkolaborasi memberikan obat epinefrin. Jawabannya A. Melakukan RJP. Karena pasien tidak ada nadi dan tidak ada napas, maka langkah utama untuk pertolongan pertama yaitu dengan memberikan RJP. Nomor 10, seorang laki-laki 40 tahun dibawa ke IGD karena penurunan kesadaran. Saat pengkajian GCS pasien 11 dengan suara napas snoring, gut reflex, tekanan darah 100/70, nadi 86, frekuensi napas 20 kali 6 per menit, SpO2 97 derajat, GDS 450. Pembahasan jalan napas yang tepat dilakukan adalah memasang orofaringeal airway, B. Memasang nasogastric tube, yang C. Memasang orogastric tube, D. Memasang nasopharyngeal airway, E. Memasang endotracheal tube. Jawabannya adalah D. Memasang nasopharyngeal airway. Karena adanya suara snoring, maka dari itu pilihannya antara pemasangan OPA NPA. Lalu pada kasus adanya gut reflex pada pasien, sehingga alat yang tepat digunakan yaitu NPA. Soal nomor 11, seorang laki-laki berumur 35 tahun masuk IGS karena kecelakaan dengan kondisi tidak sadar. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda sumbatan jalan napas, terjadi distensi pada vena jugular, posisi trakea bergeser ke arah samping kiri, napas jejes di dada sebelah kiri. Hasil auskultasi tidak terdengar bunyi napas. Pasien dicurigai terjadinya tension pneumotorak. Apakah tindakan yang segera diberikan pada pasien tersebut? Yang A. Needle thoracocentesis, yang B. buka jalan napas, yang C. Pasang spalak, yang D. Lakukan RJP, yang E. bebet tekan. Jawabannya adalah A. Needle thoracocentesis. Dilakukan tindakan needle thoracocentesis menggunakan needle thoracostomy ukuran 14-16 G ditusukkan pada ICS 2 sejajar dengan min clavicula. Nomor 12, orang anak umur 5 tahun masuk IGD dengan keadaan sulit bernapas akibat tersedak biji rambutan. Pasien tampak sianosis dan memegang leher. Apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Yang A. Heimlich maneuver, yang B. Pasang neck collar, yang C. Pasang oksigen, D. jaw truth, yang C. suction. Jawabannya adalah A. Heimlich maneuver. Heimlich maneuver yaitu metode pembebasan jalan napas dengan cara menghentakkan pada ulu hati dengan posisi berdiri, duduk maupun terlentang.
Soal nomor 13, seorang laki-laki usia 56 tahun datang ke IGD diantar oleh istrinya dalam keadaan tidak sadar. Istri pasien mengatakan 30 menit yang lalu pasien mengeluh nyeri, dada kiri hembat dan tembut hingga ke punggung. Pasien memiliki riwayat kolesterol tinggi. Dari pemeriksaan fisik ditemukan pasien mengalami henti nafas dan henti jantung, tidak ditemukan sianosis sersum, oral dan akral masih teraba hangat, pasien tidak merespon hanya dengan suara. Apakah yang Anda lakukan untuk memastikan pasien henti jantung? Yang A. Panggil nama pasien. B. Cek pulsasi nada krotis. C. Cek pulsasi nadi radiali. C. Memindahkan pasien di tempat yang datar. E. Memposisikan pasien posisi Trendelenburg. Jawabannya itu adalah C. Palpasi nadi radiali. Hal pertama untuk memastikan pasien mengalami henti jantung adalah melakukan pemeriksaan nadi terdekat dengan jantung, yaitu arteri karotis yang terletak pada leher. Yang ke-14, seorang perempuan berusia 21 tahun dibawa ke IGD, tampak pada dadanya tertusuk bambu runcing. Dari hasil pemeriksaan fisik, didapatkan kedua mata tampak bengkak, panestrasi pada toraks dekstra, laserasi, GCS 8, nadi 110, nafas 26 kali per menit, tekanan darah 110/70. Apakah kategori triase pasien tersebut? A. Putih, B. Hijau, C. Hitam, D. Merah, E. Kuning. Jawabannya adalah D. Merah. Karena pada kasus ini pasien mengalami ruda paksa pada dinding toraks yang mengakibatkan status pasien berada pada kondisi gawat dan menjadi prioritas utama untuk segera mendapatkan pertolongan dengan label merah. Soal yang ke-15, seorang perawat terlibat dalam proses evakuasi korban di suatu daerah yang mengalami bencana gempa bumi. Perawat melakukan triase pada salah satu korban, yaitu mengalami fraktur pada tulang femur di dinestra. Apakah warna kode yang harus dipasang oleh perawat pada kasus tersebut? Yang A itu kuning, B merah, C hitam, D hijau. Dan yang E yaitu biru. Jawabannya adalah A kuning. Karena prioritas 1 yaitu merah mengancam jiwa dan tidak segera, seperti airway, breathing, circulation. Prioritas 2 itu kuning, potensial mengancam jiwa jika tidak segera ditangani, seperti fraktur tulang panjang. Conviction tingkat 2, terutama toraks, abdomen, laserasi, trauma, bola mata. Prioritas 3 itu hijau, perlu penanganan namun tidak segera. Prioritas 4 hitam, kemungkinan untuk hidup rendah. Soal ke-16, orang laki-laki berumur 29 tahun, korban kebakaran, mengalami luka bakar di seluruh bagian punggung dan kedua kaki bagian belakang dengan luas luka bakar 36%. Diketahui berat badan pasien yaitu 60 kg. Pasien ini mendapat terapi cairan. Berapa cairan yang diberikan dalam 24 jam? Formula Baxter. Yang A 2160 cc, yang B 5184 cc, yang C 7500 cc, yang D 8640 cc, yang E 8920 cc. Jawabannya adalah D 8640 cc. Kebutuhan cairan 24 jam rumus Baxter, 4 kali BB kali persen luka bakar, 4 kali 60 kali 36 yaitu 8840 cc. Pemberian cairan dilakukan 2 kali, yaitu 8 jam pertama dan 16 jam selanjutnya. Soal 17, orang lansia usia 68 tahun dibawa ke IGD rumah sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri sejak 2 jam yang lalu. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan bahwa pasien tersebut mengalami DM tipe 2 dengan TTV, tekanan darah 160, nadi 78, RR 14, suhu 36,5, kadar glukosa darah plasma 60 mg, sianosis, akral dingin. Apa penanganan pertama yang paling tepat dalam kasus tersebut? Yang A memberikan resusitasi cairan NaCl 0,9, pemberian insulin sesuai indikasi. Yang C memberikan O2 tambahan dan memberikan cairan D 5%, pemberian D 40%. Jawabannya yaitu E, pemberian D 40%. Pada stadium lanjut sesuai kondisi klinis klien, diberikan larutan D 40%, 50 ml blast IV dan diberikan D 10% per infus banyak 6 jam per COVID. Soal 18, orang perawat yang sedang bekerja di area bisnis pusat kota melihat seorang pekerja jatuh dari tangga
Perawat bergegas menghampiri korban yang tidak ada respon. Bagaimana seharusnya perawat membuka jalan napas korban? Del notes: A. Posisi chest lift, B. Help till chest lift, yang C. Manuver jaw struts, yang D. Help till jaw struts, chin lift jaw struts. Jawabannya manuver jaw struts. Data fokusnya: seorang pekerja jatuh dari tangga. Tindakan awal yang harus dilakukan perawat adalah manuver jaw struts karena pasien adalah kemungkinan terjadi cedera leher. Tindakan ini digunakan untuk membuka jalan napas yang tepat karena menghindari terjadinya pergerakan pada leher pasien. Soal yang ke-19, perawat mengetahui anak berusia 5 tahun tersedak, tapi saat ini pasien sadar dan terjaga. Perawat bergegas untuk melakukan manuver abdominis thrust, di mana seharusnya perawat menempatkan kedua tangannya. Yang A. Umbilikus pada paha, yang B. perut bawah dan dada, yang C. umbilikus dan processus hypodeus, yang D. paha, groin dan processus hypodeus, yang C. pusar dan dada. Jawabannya adalah C. umbilikus dan processus hypodeus. Data fokus: anak 5 tahun tersedak. Perawat melakukan abdominal thrust untuk melakukan manuver abdominal thrust. Penyelamat berdiri di belakang pasien dan merangkul korban dengan tangan di bawah ketiak pasien. Kedua kepalan tangan diletakkan di atas umbilikus di bawah processus hypodeus pasien. Processus hypodeus dan tulang rusuk dijaga untuk mencegah kerusakan organ internal kepala, tangan, dan digenggam dengan tangan yang lain. Lalu hentakan dilakukan. Soal ke-20, seorang perempuan dibawa ke IGD rumah sakit dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian frekuensi pernapasan pasien 32 kali per menit, saturasi oksigen 94%. Apakah terapi oksigen yang tepat pada pasien? A. Nasal kanul 2 liter, distrasi sampai SpO2 kurang dari 95%. B. Assistant ventilation. C. Non-rebreathing mask 2 liter per menit. D. Rebreathing mask 8-12 liter per menit. Simple mask 6-10 liter per menit. Jawabannya A. Nasal kanul 2 liter per menit, distrasi sampai SpO2 kurang 95%. DO pasien sesak, frekuensi napas 32 kali per menit, normal 20 kali per menit. Saturasi oksigen 94%, normal 95%. Dari data dapat disimpulkan pasien mengalami hipoksia ringan sedang. Penata laksanaan pemberian oksigen melalui nasal kanul 2 liter per menit, distrasi sampai SpO2 kurang dari 95. Terima kasih.